Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, kejuaraan nasional Motoprix 2023 digelar di Sirkuit Internasional Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejuaraan nasional Motoprix putaran Sumatera ini diikuti oleh ratusan pebalap sepulau Sumatera. Ajang balap motor nasional Motoprix tahun 2023 Regional A Sumatera digelar di Sirkuit Internasional Skyland, dibuka langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmudi. Gelaran Motoprix ajang balap motor internasional ini diikuti oleh 208 peserta balap yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 6 dan 7 Mei 2023. Ajang balap Motoprix putaran Sumatera ini mempertandingkan beberapa kelas, diantaranya kelas bebek 4 tak 150cc, kelas sport 2 tak 140cc Open, kelas sport 2 tak 140cc Super Pro Open, dan kelas Matic 131cc Open, serta beberapa kelas bergengsi lainnya. Salah satu pembalap cilik asal Musi Banyuasin meraih juara umum dan mendapatkan hadiah sepeda motor serta uang puluhan juta rupiah. Kegiatan Motoprix untuk region Sumatera putaran kedua, karena putaran pertama harus sudah di Jambi, karena Jambi belum siap, maka dilakukan dulu putaran kedua. Kalau kelasnya ada beberapa kelas, tapi tentunya bahwa ini adalah putaran region Sumatera ini dalam rangka menuju finalnya nanti di akhir tahun. Itu kemungkinan dilaksanakan di Jawa atau di Sentul. Tapi hari ini itu kita laksanakan ini di Sumatera Selatan ini, di Musi Banyuasin ini, pertama untuk mencari atlet, talenta-talenta dari Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan dan Sumatera, juga menggerakkan roda ekonomi UMKM. Ajang balap Motoprix di sirkuit Skyland di Kota Sekayu ini dihadiri oleh ribuan penonton dengan tanpa dipungut biaya alias gratis. Selain untuk mencari bibit pembalap handal, Kejurnas Nasional Motoprix ini juga sebagai ajang silaturahmi yang dinakodai oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani didampingi PJ Bupati Tebo Aspan secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten ke-19 di Kabupaten Tebo, Jambi. Pembukaan ini pun berlangsung meriah dan spektakuler. Tarian kolosal yang tampilkan puluhan pelajar dari SMP Negeri 12 Tebo berhasil memukau ribuan pasang mata yang hadir saat pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-19 tingkat Kabupaten Tebo, Jambi. Pembukaan MTQ yang diselenggarakan di Arena MTQ Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi, Haji Abdullah Sani, didampingi oleh pejabat Bupati Tebo Aspan, yang ditandai dengan pemukulan beduk dan kembang api. Dalam kesempatan tersebut turut dihadiri oleh anggota DPD RI, Ketua DPRD Tebo, staf ahli dan asisten bupati, kepala OPD, unsur Forkopimcam, serta tamu undangan lainnya. Terus terang kami sampaikan, saya juga terkejut, terharu. Alhamdulillah begitu meriahnya acara ini. Meriah ini kan tentunya tidak muncul ujuk-ujuk begitu saja, tidak kan? Karena begitu semangatnya masyarakat di Kabupaten Tebo ini untuk begitu ini. Dan semangat itu tidak ujuk-ujuk juga, tahu ujuk-ujuk kan? Ini adalah karena atas binaan para kiai, para ustaz dan pesantren semuanya ini. Memberikan semangat betapa pentingnya Al-Quran, sehingga dalam momen MTQ ini pun luar biasa ini. Kita berharap kegiatan MTQ ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dalam pelaksanaan sesuai dengan target. Yang pertama, ini merupakan syiar agama Islam. Yang kedua, harapan kita dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat terpilih Kori dan Koriah terbaik, kepilah-kepilah kita
yang nanti akan kita persiapkan untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi tahun 2003 di Sarawangun. Dan kita berharap kepada Dewan Hakim, Dewan Juri supaya objektif melaksanakan kegiatan ini supaya kita mendapatkan hasil yang baik yang untuk kita kirim ke provinsi nanti. PJ Bupati Tebo Aspan berharap dengan adanya MTQ tingkat kabupaten ini dapat mencetak kori dan koriah terbaik untuk berkompetisi di level provinsi nanti. Ratusan kafilah akan mengikuti 12 cabang perlombaan, mulai dari cabang tilawah golongan dewasa, tilawah golongan anak-anak, tartil dan berzanji, hifzil Quran, tafsir Quran, syahril Quran, cabang penyelenggara jenazah hingga cabang musabakoh karya tulis ilmiah Al-Quran atau KTIQ. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Perhelatan Akbar Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten ke-19 di Kecamatan Rimbo Ilir Jambi resmi ditutup oleh PJ Bupati Tebo Aspan. Kecamatan Rimbo Ilir selaku tuan rumah sukses menjadi juara umum 1 dengan nilai 83. Ditandai dengan pemukulan beduk, PJ Bupati Tebo Aspan secara resmi menutup Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kabupaten yang ke-19. MTQ tingkat kabupaten yang digelar selama 4 hari diikuti oleh 999 kafilah di arena MTQ, Desa Karangdadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi berlangsung sukses. Kecamatan Rimbo Ilir yang ditunjuk sebagai tuan rumah sukses menjadi juara umum 1 MTQ tingkat kabupaten dengan jumlah nilai 83. Selanjutnya juara 2 Kecamatan Tebo Tengah, jumlah nilai 76 dan juara 3 Kecamatan Sumai dengan nilai 70. Selain PJ Bupati Aspan, penutupan MTQ tersebut juga dihadiri oleh Sekda Tebo, Wakil Ketua DPRD Tebo, Camat, Kepala OPD, Kepala Kantor, dan tamu undangan lainnya. Pada penutupan MTQ tingkat kabupaten yang ke-19 ini, juara 1 putra cabang tilawah dewasa asal Rimbo Ilir ini diberi kesempatan untuk melanjutkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama sudah dapat menyaksikan penutupan Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo tahun 2023 yang ke-19 ini. Alhamdulillah pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun dari hasil evaluasi kita dalam pelaksanaan ini, karena ini kegiatan rutin setiap tahun kita laksanakan, kita berharap apa yang dilakukan tahun ini dapat menjadi evaluasi sehingga ini dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Baik ini oleh panitia penyelenggara maupun oleh para camat dan KUA sebagai yang bertanggung jawab untuk mengirim kafilah. Sehingga MTQ tingkat kabupaten ini betul-betul dapat melahirkan kafilah-kafilah terbaik untuk tingkat Kabupaten Tebo. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kafilah yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam penyelenggaraan perlombaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-19 tingkat Kabupaten Tebo di Kecamatan Rimbo Ilir, khususnya kepada kafilah Rimbo Ilir yang telah berjuang keras, karena hasil yang kita dapat ini bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba datang, yang sudah kita berlatih sedini mungkin oleh pelatih baik itu KUA maupun Ketua LPTQ dan didorong oleh Kepala Desa dan masyarakat Kecamatan Rimbo Ilir pada umumnya. Dengan ditetapkannya para pemenang MTQ kali ini, para kori dan koriah diharapkan untuk tetap berlatih dan mengasah kemampuan guna mempersiapkan diri untuk mewujudkan target 5 besar MTQ di tingkat Provinsi Jambi yang akan digelar di Kabupaten Sarawangun. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Pemirsa, tetaplah di Kabar Sumatera, kita akan kembali usai jeda berikut ini.
Kembali di kabar Sumatera pemirsa, rentannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Persekutuan Istri Pekerja dan Pendeta Perempuan PIP GMI Wilayah 1 melakukan workshop bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selain itu juga digelar festival budaya sebagai bentuk toleransi beragama serta penanaman pohon. Workshop Festival Kur dan Budaya Persekutuan Istri Pekerja dan Pendeta Perempuan atau PIP GMI Wilayah 1 digelar selama 3 hari di Wisma Metodis Bangun Dolok Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Dimulai dari ibadah perjamuan kudus, perkenalan atau yel-yel distrik, sharing spiritual, liturgi refleksi kisah Siboru Tumbaga, penanaman pohon, festival kur, dan festival budaya. Berangkat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka PIP GMI Wilayah 1 melakukan workshop dengan menghadirkan pemateri Indra Gunawan, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun, mendidik, dan membimbing para istri pendeta maupun pekerja perempuan di Gereja Metodis Wilayah 1. Kegiatan yang baik untuk membangun, mendidik, dan juga membimbing para istri pendeta maupun pekerja perempuan di Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1. Para peserta sangat bersukacita, sangat bergembira. Itu berarti ini sudah menjadi kebutuhan sebenarnya yang dirindukan dan diharap-harapkan. Edukasi bagaimana perempuan-perempuan boleh mentas dari kondisinya oleh karena rentannya kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dewasa ini, dan kegiatan ini akan mengedukasi ibu-ibu untuk sensitif terhadap lingkungan yang ada. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan ini semakin meningkatlah persekutuan para ibu-ibu PIP dan semakin kita untuk merasakan terpanggil untuk lebih lagi. Di akhir kegiatan, peserta juga melakukan penanaman pohon sebagai bentuk cinta lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan menghijaukan bumi. Dalam pencapaian program lintas sektoral antara TNI dan pemerintah, Kodim 0204 Deli Serdang melaksanakan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 tahun 2023 di Kabupaten Serdang Bedagai. Jalan penghubung dua desa sepanjang 6 km dan 3 rumah taklek huni dibangun. Bertempat di lapangan 26 Juli, Desa Rambung Sialang, Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai, ratusan personel Kodim 0204 Deli Serdang dibantu pihak Forkopimda Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 tahun 2023. Pemukulan gong serta pengecekan petugas. Sebagai inspektur upacara, Bupati Serdang Bedagai Darmawijaya membuka secara resmi kegiatan tersebut. Berbagai agenda pun dilaksanakan mulai dari pembagian sembako kepada masyarakat desa, donor darah personel Kodim 0204 Deli Serdang, serta pemberian perangkat alat kerja juga menjadi bagian dari resminya pelaksanaan TMMD di Kabupaten Serdang Bedagai. Kepada masyarakat Serdang Bedagai juga yang belum tersentuh, kami mohon maaf. Karena kan step by step, kerja itu ya banyak yang harus dikerjakan. Tapi kan mana yang prioritas, ada sangat prioritas. Kalau ini setelah saya lihat ya semenjak Kabupaten Serdang Bedagai berdiri, ini belum tersentuh oleh dana APBD. Makanya hari ini ya dengan adanya TMMD ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi ada PPT, ada bronjong. Jalan itu kalau sudah musim hujan anak sekolah nggak bisa lewat, truk nggak bisa lewat, semuanya nggak bisa lewat. Sehingga hari ini dengan adanya ini mungkin insya Allah ke depannya bisa seperti yang apa didambakan masyarakat seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan, kemudian ekonomi juga. Jadi masyarakat yang berada di sekitar Rambung Sialang ini bisa menggunakan untuk membawa produk pertanian atau perkebunan, kemudian anak-anak sekolah juga dapat berangkat ke sekolah tanpa ada kendala lagi tentang jalan. Itu manfaatnya sangat banyak. Intinya kegiatan ini bukti bahwa TNI AD kemudian pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan.
Kodim 0208 Asahan melaksanakan TNI AD Manunggal Air dengan membangun menara air dan sumur bor yang berada di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin melakukan kunjungan sekaligus meresmikan pembuatan sumur bor dan menara air di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pembangunan sumur bor merupakan salah satu program TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang diperuntukkan kepada warga yang membutuhkan air bersih. Majen TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan program Manunggal Air ini bekerja sama dengan pihak PT PLN Cabang Siantar. Program Manunggal Air bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh air bersih dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga di daerah sekitar seperti musala, sekolah, dan rumah tangga. Dandim 0208 Asahan, Letkol Infanteri Franky Susanto mengatakan, di wilayah Kodim Asahan sudah sebanyak 40 sumur bor yang telah dibangun dan berada di Kabupaten Asahan dan Batubara. Dan ini adalah salah satu titik yang saya kunjungi dari karya Kodim 0208 Asahan bersama LN yang turut membantu menyalurkan CSR-nya dalam bentuk bantuan untuk membangun titik air. Jadi kita coba membuat di sini sumur bor dari kedalaman kurang lebih 100-an meter dan mendapatkan sumber air yang bisa mengaliri beberapa titik di sini yang dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitar sini. Sangat bermanfaat, Pak, karena ini kami membutuhkan sangat air bersih, khususnya di wilayah Kecamatan Sebale ataupun di desa kami, Desa Perkebunan Sei Bejangkar, ataupun masyarakat lain yang berlalu lalang di sekitaran wilayah kita, Pak. Warga Desa Perkebunan Sei Bejangkar berterima kasih atas upaya Kodim 0208 Asahan dan PT PLN yang telah menyalurkan air bersih di wilayah mereka dan berharap program perakyatan tersebut dapat terus berlanjut. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Kawasan Pulau Dompak yang dikenal sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau ternyata memiliki berbagai keindahan alam sebagai daya tarik wisata baru di Tanjung Pinang, Kepri. Salah satunya adalah wisata pantai yang kini mulai menjamur dan dilirik wisatawan lokal. Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau pastinya memiliki banyak destinasi wisata pantai yang indah. Tidak terkecuali di wilayah Pulau Dompak yang merupakan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepri. Seiring semakin berkembangnya pusat pemerintahan Kepri ini, setidaknya terdapat belasan objek wisata pantai maupun pondok kuliner yang dikelola oleh masyarakat sekitar yang selalu ramai dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan. Belasan objek wisata pantai di kawasan Pulau Dompak ini menawarkan berbagai fasilitas dan keunggulan masing-masing. Yang terpenting merupakan kawasan pantai yang aman untuk berwisata, terutama bagi anak-anak karena jauh dari ombak besar. Wisata pantai di kawasan Pulau Dompak, Tanjung Pinang ini menjadi alternatif bagi wisatawan lokal selain karena mudah dijangkau, juga karena menawarkan konsep wisata dengan low budget atau biaya murah. Berwisata kawasan Pantai Dompak ini hanya dikenakan biaya parkir kendaraan serta penyewaan pondok wisata yang relatif murah, berkisar di bawah Rp50.000. Lokasi wisata pantai itu menjadi menjamur dan membuat ekonomi kreatif bergeliat, di mana kita ketahui terdapat rumah makan atau seafood restoran yang dikelola oleh masyarakat setempat. Itu kebanyakan dari pribadi-pribadi atau perorangan yang melakukan usaha-usaha kuliner. Dalam rangka memajukan pariwisata di kawasan Pulau Dompak, pemerintah Provinsi Kepri saat ini terus melakukan pembenahan dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Sebagai bekas wilayah Kerajaan Melayu Riau Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki sejumlah objek wisata sejarah yang patut dibanggakan. Salah satunya adalah situs Istana Damnah yang merupakan bangunan bekas Istana Raja dan menjadi salah satu cagar budaya.
Berkunjung ke Kabupaten Lingga kurang tepat jika tidak mengunjungi situs bersejarah bekas bangunan istana kerajaan yang disebut situs Istana Damnah. Terletak di Desa Damnah, Daik Lingga, bekas bangunan istana yang dibangun oleh Sultan Sulaiman Badrun Alam Shah III pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga ini hanya menyisakan puing, tapak, dan tangga bangunan istana. Meski hanya menyisakan bekas puing istana yang menjadi cagar budaya, tidak jauh dari situs tersebut dibangun replika Istana Damnah dengan bentuk serta ukuran yang sama dengan Istana Damnah yang asli, sehingga bisa menggambarkan kemegahan Kerajaan Melayu Riau Lingga pada zamannya. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Kepri, Afitri Susanti mengatakan, situs Istana Damnah telah ditetapkan dalam SK Gubernur Kepri sebagai daya tarik wisata di Kepri. Keberadaan situs Istana Damnah tersebut sekaligus fakta keberadaan Kerajaan Melayu Riau Lingga di Bunda Tanah Melayu. Istana Damnah ini memiliki satu sejarah tersendiri yang dibangun oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah III. Nah, ini menjadi saksi sejarah bahwa dulu Kerajaan Riau Lingga itu benar adanya dan terpusat di daerah Daik Lingga yang kita kenal dengan sebutan Bunda Tanah Melayu. Selain situs Istana Damnah, objek wisata sejarah lainnya di Kabupaten Lingga yang menjadi daya tarik wisata Kepri adalah Museum Linggam Cahaya. Di museum ini, para wisatawan akan memperoleh berbagai pengetahuan serta sejarah yang berhubungan dengan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Berbagai peninggalan Kerajaan Melayu Riau Lingga yang menyimpan berbagai cerita dan sejarah hingga budaya menjadi daya tarik jika berkunjung ke Museum Linggam Cahaya. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, tetaplah di Kabar Sumatera, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Kabar Sumatera, pemirsa, Indonesia Off-Road Expedition ke-9 di Kota Pagar Alam menuju Lampung resmi dibuka. Melalui event ini, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni turut promosikan wisata. Inilah kegiatan seremonial pembukaan Indonesia Off-Road Expedition ke-9 bertempat di halaman kantor Wali Kota Pagar Alam pada Minggu pagi 7 Mei 2023 kemarin. Dalam sambutannya, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni selaku Ketua Panitia IOX Pala 2023 mengatakan, event ini merupakan kegiatan yang sangat dinanti oleh para off-roader dari segala penjuru Indonesia dalam melakukan rute-rute super ekstrim. Dirinya berharap bahwa tujuan dari event ini selain mempromosikan wisata yang ada di Kota Pagar Alam kepada seluruh peserta, juga untuk memajukan ekonomi kerakyatan, yaitu pelaku UMKM. Pertama kita mempromosikan Kota Pagar Alam ya sebagai kota tujuan wisata. Tadi teman-teman sudah lihat bagaimana media-media nasional ikut. Dampak ekonominya gimana, Bang? Dampak ekonominya setelah kita tahu kurang lebih peserta ini ada 20 orang hadir dengan kurang lebih 100 kendaraan yang masuk ke Pagar Alam, dan harapannya ini mereka akan membelanjakan uangnya ke Pagar Alam karena persiapan untuk event ini kita itu ada 2 tahapan. Pertama itu persiapan itu untuk 1 minggu pertama kita full semua kebutuhan, nanti di hari ke-9 kita refueling di Batu Raja. Jadi semua teman-teman itu untuk kebutuhannya selama 1 minggu itu belanja di Kota Pagar Alam. Harapannya ini akan memberikan ekonomi Kota Pagar Alam khususnya untuk UMKM. Alamnya enak, dingin, yang juga bagus, alhamdulillah. Terdapat kita memang alhamdulillah baik. Kita kemarin memang seperti ini, gimana kita bilang? Di Rengat, Rayo X ya kan?
Nggak gitu, ya memang kalau mau ikut ini harus ikut pra dulu. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan. Kontingen Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali mengikuti kegiatan Pekan Daerah KTNA Provinsi Sumatera Selatan ke-15 yang diselenggarakan di Kabupaten Oku Timur. Bertempat di kantor Bupati Pali pada Selasa sore 9 Mei 2023, digelar secara resmi pelepasan kontingen KTNA. Sebanyak 40 kontingen KTNA Kabupaten Pali mengikuti kegiatan Pekan Daerah ke-15 di tahun 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Oku Timur mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Mei 2023. Selain menjadi ajang bersilaturahmi dan berbagi pengalaman antar sesama petani dan nelayan yang ada di Sumatera Selatan, kegiatan ini juga sekaligus menjadi tempat berkompetisi antar satu dengan lainnya. Nelayan dan andalan se-Sumatera Selatan untuk melakukan konsolidasi dan IPA APBD Dinas Pertanian Kabupaten Pali tahun 2023. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pali, Sumarjono mengatakan kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani dan nelayan yang ada di Pali. Ia berharap kepada para kontingen KTNA agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk menghasilkan produk rekomendasi dalam mencari solusi menghadapi tantangan di pertanian maupun perikanan. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah melepas kontingen pada KTNA di kabupaten kita yang akan mengikuti pada KTNA Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 sampai 15 Mei 2023 di Kecamatan Bintang, Oku Timur. Tadi dalam penyampaian saya sampaikan kepada mereka agar ajang ini dijadikan media untuk menambah wawasan, menambah keterampilan dan toleransi saling menghargai satu sama lain. Harapan kami selanjutnya mereka pulang nanti membawa oleh-oleh yang bisa dikeluarkan kepada rekan-rekan anggota kelompok tani yang lain. Dari Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon TV One mengabarkan. Dandim 0420 Sarko melakukan peresmian Tentara Manunggal Membangun Desa di wilayah Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sorolangun, Jambi. Dandim 0420 Sorolangun Bangko melaksanakan upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-116 tahun 2023 bertempat di lapangan Desa Bukit Peranginan. Pembukaan TMMD ke-116 merupakan bentuk kepedulian dan sinergitas TNI dan masyarakat dengan pemerintah yang diaplikasikan oleh pemerintah daerah dengan satuan wilayah. Pada TMMD ini, menyasar pada pembangunan desa yang dikategorikan terisolir untuk membuka akses jalan perekonomian warga dari hasil pertanian sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pembangunan secara fisik, TMMD ini juga menyasar pada pembangunan non-fisik berupa penyuluhan serta pembinaan teritorial kreatif selama berlangsungnya TMMD di Desa Bukit Peranginan. Kami secara institusi TNI, jelas Pak, TMMD merupakan wujud dari operasi bakti TNI sendiri dengan tujuan untuk kemanunggalan TNI dan rakyat. Sinergitas lintas sektoral untuk jauh ke depannya ini Pak merupakan modal kuat buat kita dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI ini Pak. Jadi dari kalau outcome jauhnya Pak, peningkatan kualitas ini, daerah Bukit Peranginan ini, mudah-mudahan Pak, insya Allah bisa mewujudkan ketahanan nasional. Pada TMMD ke-116 tahun 2023 ini juga melaksanakan berbagai bakti sosial berupa bansos cegah stunting, pengobatan massal, pembuatan IKTP, dan penanaman pohon di lokasi serta peningkatan ketahanan nasional khususnya Desa Bukit Peranginan. Dari Kabupaten Sorolangun, Jambi, Darlianto TV One mengabarkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TVO News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.